Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi sudah kita sebutkan 4 sifat orang munafik. Yang pertama yaitu mengaku beriman dengan lisan, akan tetapi kalbunya penuh dengan kekufuran. Kemudian yang kedua adalah sangat menyukai dunia, mendewakan dunia dan lalai akan kehidupan akhirat. Dalam hal ini juga disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsiri sebuah ayat dalam surat Al-Ankabut. Ini menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya'lamuna, mereka mengetahui perkara-perkara dunia. Mereka mengetahui perkara-perkara dunia. Akan tetapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum, bukan Al-Ankabut, Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui hal-hal yang lahir dari perkara dunia, tetapi mereka tentang kehidupan akhirat sangat lalai. Yang menarik, salah satu tafsiran dari ayat ini adalah penafsiran dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, wallah la balagha min ahadin bidunyah annahu yaqlibu ad-dirham ala dhufrih fayukhbiruka biwaznih wa ma yuhsinu an yusalli. Ini perhatikan baik-baik. Demi Allah, sampai-sampai terjadi pada diri mereka, yaitu orang-orang munafik, tentang perkara dunia, bahwa dia meletakkan koin dirham atau dinar, emas dan perak, di kukunya tanpa ditimbang. Dia mengetahui berapa berat dinar emas atau dirham tersebut atau perak tersebut. Tetapi mereka tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Nah, ini mendewa kepada dunia. Dan ada di beberapa keluarga seperti itu, keluarga muslim, sangat jauh dari agama. Kalau seandainya ada yang meninggal dari keluarganya, baru sibuk mendatangkan ustadz, sibuk mendatangkan orang yang faham tentang agama, sedangkan dia sendiri tidak faham tentang agama. Jadi seperti ada hajiz, ada semacam pembatas antara dirinya dengan agamanya. Agama hanya sekedar dia berKTP Islam, sholat kadang juga tidak, puasa kadang juga tidak. Tapi rinci-rincian di dalam agama dia tidak mau belajar. Dan ini termasuk daripada pembatal keislaman, tidak mau belajar agama Islam. Nah, ada keluarga-keluarga muslim yang seperti itu, sangat jauh dari agama. Nah, ini salah satu sifat orang munafik, yaitu cinta dunia. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi an yu'ammar. Mereka ingin dipanjangkan umur mereka 1000 tahun. Padahal panjang umur tidak
menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah yang sudah kita pelajari tadi, yaitu orang-orang yang munafik sifatnya orang yang menjadikan orang apabila dinasihati maka dia akan tumbuh kesombongan pada dirinya. Apabila dinasihati maka tumbuh kesombongan pada dirinya untuk melakukan dosa. Jadi semakin dinasihati semakin bengal, semakin melawan dalam rangka berbuat dosa. Ini sifat munafik. Semakin dinasihati agar tidak berdusta, semakin berdusta. Semakin dinasihati agar tidak meninggalkan sholat, semakin meninggalkan sholat. Saya pernah waktu kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah di sebuah instansi. Kemudian tugas saya adalah berdakwah ke camp-camp yang di situ banyak para pekerja-pekerja. Waktu itu saya datangi sebuah camp banyak pekerja Indonesia, pembangkit tenaga laut, pembangkit listrik tenaga laut. Banyak orang Indonesia bekerja di situ di Arab Saudi. Saya datang, kemudian kita berdakwah. Kemudian yang saya dakwakan adalah tentang menjaga sholat. Ada yang nyeletuk, Ustaz, sholat nanti aja kalau pulang ke Indonesia. Kalau sudah pensiun baru sholat. Sekarang di sini tugasnya mencari dolar dan rial. Ada manusia-manusia begitu. Idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam. Jika dikatakan kepada dia takutlah kepada Allah, tumbuhlah di dalam dirinya kesombongan untuk melakukan dosa. Semakin dinasihati, semakin menjadi-jadi. Nah, ini hati-hati, itu hati keras. Itu tanda hati keras. Ya. Kemudian yang keempat yang sudah kita pelajari tadi adalah yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai yang diloyalitasi, diwalai, cinta, suka mendekat kepada orang kafir, suka dijadikan sebagai penolong orang kafir, diberikan tempat, diberikan jalan yang luas, dan seterusnya. Yang kelima, termasuk sifat orang munafik adalah melalaikan sholat. Dan lalai sholat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'un. Fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sholat, orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Wail adalah wadin fi jahannam ba'idul qa'di khabithut ta'am. Jurang dalam neraka jahannam yang dalam dan baunya busuk. Kita kalau masuk ke dalam sebuah ruangan yang masuk ke dalam, maka itu semakin masuk ke dalam semakin hilang oksigennya. Bagaimana kalau seandainya ditambah dengan bau yang busuk? Semakin tidak bernafas dan semakin menyakitkan. Begitulah wail. Dan wail juga disebutkan dalam tafsirannya adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Lembah dalam neraka jahannam yang isinya adalah darah dan nanah. Ini disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang lalai tentang salatnya. Siapa yang lalai tentang salatnya? Antum kalau buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Sekarang di zaman seperti ini, kadang sebagian ikhwah ini mohon maaf ya, dikatakan curhat bisa juga, dikatakan nasihat bisa juga. Di zaman media sosial seperti ini, sebagian ikhwah kadang-kadang sudah berani menyombongkan diri dari ustadznya. Ustadznya ketahuan ilmunya dari sini, dari Google juga. Akhirnya tidak bisa membedakan antara seorang yang dulu bersimpuh dari mulai kecil di hadapan para gurunya, belajar ilmu agama, dari mulai belajar ilmu agama Al-Quran, menghafal Quran, bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, sampai besar, bersimpuh puluhan tahun,
belasan tahun di hadapan para ulama. Gara-gara dia bisa hanya searching di Google, akhirnya menganggap semua ilmu sudah bisa dia dapat. Makanya timbullah komentar-komentar di media sosial. Sebagian ada yang mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapat antum Ustaz. Siapa ente sampai berani ngomong begitu? Hormati para ulama. Ya. Siapa berani ngomong gitu? Dulu sebelum ada Google, siapa yang berani ngomong gitu? Ya. Ataupun di komentar-komentar kadang-kadang ada pertanyaan ditujukan ke ustadznya, maka dengan sigap si fulan izin menjawab ustaz. Izin menjawab. Siapa? Siapa sampai bisa menjawab? Berani jawab. Dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila ditanya dengan sebuah pertanyaan, maka beliau mengumpulkan kaum muhajirin, kaum ansar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sekarang izin menjawab ustaz. Hanya dengan modal searching di Google. Nanti kalau saya bahasa saya sok pinter, nanti tercelak lagi. Tapi beradab. Beda orang yang tidak bisa bahasa Arab, yang semua searching di Google, dengan yang belajar ilmu agama dari mulai kecil. Bersimpuh duduk dia, capek, letih, melihat bagaimana para ulama menjawab pertanyaan dan seterusnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau antum buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun, maka yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun, kata Abdullah bin Abbas, yakni munafiqin. Orang-orang yang lalai tentang salatnya adalah orang-orang munafik. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dan tabi'in. Bahkan Abdullah bin Abbas, ahlul bait, ketika bertemu dengan orang berilmu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau pegang pelana kudanya Ubay bin Ka'ab. Kata Abdullah bin Abbas, kata Ubay bin Ka'ab, tidak begini engkau melakukannya wahai anak paman Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha naf'alu bi ulama'ina. Demikian kami melakukan dengan ulama-ulama kami. Wallahi di zaman sekarang para ikhwah, dan ini nasihat bukan hanya kepada saya, tapi kepada semua ustaz yang mereka mencurahkan waktunya, walaupun tidak semua, tidak seperti ulama-ulama besar, mencurahkan waktunya untuk menuntut ilmu. Tidak sama para ikhwah dengan yang hanya searching di Google. Tidak sama. Hormati ulamamu. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, nunggu di depan pintu. Nunggu di depan pintu. Pintu rumah. Dulu tidak ada halaman. Kalau pintu rumah berarti jalanan penuh dengan debu. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Halla arsalta ahad?" Wahai anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak mengutus seseorang untuk bertanya kepadaku? Engkau di rumah saja. Kemudian dicium tangannya. Hakadha fa'alna bi ulama'ina. Demikianlah kami melakukan dengan ulama-ulama kita. Ini para ikhwah. Maka kalau seandainya ada yang di zaman media sosial berkomentar kotor-kotor, hina menghina, itu saya yakin belum ngaji. Tapi kalau ada yang sudah ngaji seperti itu, Allah Ustaz, ya, jauhi. Saya yakin belum ngaji. Apalagi mungkin orang-orang Syiah Rafidhah yang benci dengan dakwah sunnah, orang-orang tasawuf yang benci dengan dakwah sunnah, mungkin terserah dia untuk komentar yang macam-macam. Tapi yang sudah ngaji, hati-hati, harus beradab. Saya nggak setuju dengan pendapat Ustaz. Isminan, siapa? Siapa? Ya. Kalaupun benar tidak setuju, maka nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis. Harus beradab. Dulu, bahkan sampai sekarang, di Masjid Nabawi ada syekh berilmu, belum berani buka majlis, gara-gara gurunya masih hidup. Ta'ziman, menghormati guru, alim.
Antum kalau mau tahu bagaimana kedudukan seorang alim, subhanallah, luar biasa. Ya. Ini kebetulan saya sedang berbicara, karena ada sebagian orang, dan mohon maaf, terutama yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan para ulama. Mereka kadang-kadang tidak ada yang mereka inginin kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Harta mereka enggak bisa dibeli, enggak bisa diremehkan dengan harta. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan para ulama jelas. Coba perhatikan Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah, ulama Islam abad ke-4 Hijri. Beliau mengatakan, "Man arada an-nazar ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalik." Siapa yang ingin melihat kepada majlisnya para nabi, lihatlah majlisnya para ulama. Maka perhatikan kedudukan mereka. Kita di dakwah sunnah kadang mencela, atau bukan mencela, menasehati orang-orang yang di luar dakwah sunnah, bagaimana mereka terlalu berlebihan kepada guru mereka sampai sujud-sujud. Tapi sebaliknya, kita juga harus memperbaiki di dalam diri kita, dalam dakwah kita, jamaah kita. Karena sebagian jafa terhadap yang mengajarinya ilmu agama, keras, tidak sopan, tidak menghormati yang mengajarinya ilmu agama. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ahli hadis. Arfa'un nasi 'inda Allah manzilatan man kana baina Allah wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah manusia yang bisa menghubungkan antara manusia dengan Allah, dan mereka lah para nabi dan para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan, di antaranya Syekh Sa'ad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, laulal ilm lakana an-nas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia seperti binatang. Maka ini hati-hati para ikhwan. Karena saya melihat zahirah, ada pemandangan meremehkan sebagian yang berdakwah, sebagian yang ngajar, sebagian ahli ilmu diremehkan. Maka kalau seandainya di media sosial, kita zaman media sosial, ada yang berkomentar aneh-aneh, ada pernah orang berkomentar, ini ustadz paling tolol sedunia. Itu saya yakin itu orang-orang yang di luaran sana. Tapi kalau jamaah, jangan risau. Dan semua yang tercatat, semua yang kita tulis, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Bagaimana kalau seandainya kita tidak menghormati para ulama? Mau hidup bagaimana kita di hadapan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke permasalahan munafik tadi. Allah berfirman, "Fawailun lil musallin." Apalagi subhanallah, ustaz tersebut, pendakwah tersebut, alim tersebut banyak tirakat, banyak zikirnya, banyak hafal Qur'annya, banyak ibadahnya di malam hari, kemudian dihinakan. Berapa besar dosa kita? Ya. Hati-hati dengan seorang alim yang belajar ilmu agama, yang memang dia mengerahkan hidupnya untuk ilmu agama. Saya tidak berbicara yang setengah-setengah, yang mengerahkan hidupnya untuk ilmu agama. Dari mulai kecil dia menuntut ilmu agama. Bahkan dari mulai umur 5 tahun menuntut ilmu agama, sampai detik ini sibuk di dalam ilmu agama, sibuk di dalam dakwah, sibuk meraja Al-Quran, sibuk lisannya berzikir. Hati-hati ya, pada ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang lalai tentang salatnya? Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirr. Ini kelalaian pertama.
yang sholat di hadapan orang banyak dan tidak sholat saat sendirian. Ini lalai pertama dan itu sifat orang munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, imma an fi'liha bil kulliyah. Yang kedua, yang tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ya, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ini juga penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga, wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an. Yang mengerjakan sholat di luar waktunya. Tiga, kelalaian sholat. Fa yukhrijuha an waqtihal bikulliyah. Maka dia mengerjakan sholat di luar waktu tanpa ada alasan syar'i. Yang keempat, wa imma an waqtihal awal fayuakhiruna ila akhirih daiman aw ghaliban. Mengakhirkan sholat di akhir waktu. Sholat di dalam waktunya, cuma dia diakhirkan sholat di akhir waktu. Dan itu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq. Itu adalah sholatnya orang munafik. Yarqubus syams. Kalau sudah adzan asar, dia tunggu matahari hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai matahari mau tenggelam seperti di antara dua tanduk syaitan. Matahari kalau mau tenggelam tuh kalau dilihat dari lautan seperti di antara dua tanduk syaitan. Baru dia bangun, sholat dengan cepat, fanaqara arba'an la yadhkurullah fiha illa qalila. Sholat seperti burung matuk makanannya, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Ini sudah 4 ya. Kemudian yang kelima, wa imma an ada'aha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri bih. Lalai sholatnya yaitu tidak menunaikan rukun dan kewajiban, terutama tumakninah. Ya, seperti sholat tarawih 23 rakaat dikerjakan dalam 6 menit. Ini tidak sah. Dan terima nasihat ini. Dan ini bukan urusan kebudayaan. Ini urusan pengabdian kita kepada Allah SWT. Nah, kita mengabdi kepada Allah ada aturannya. Itulah tujuannya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci. Ada aturannya. Tidak boleh sembarangan beribadah kepada Allah SWT. Yang keenam, wa imma anil khusyu'i fiha wa tadabbur li ma'niha. Lalai sholatnya yaitu sholatnya tidak khusyuk, tidak memaknai apa yang dia baca. Nah, ini lalai sholat. Ada 6. Pertama, kadang sholat, kadang tidak sholat. Yang kedua, tidak sholat sama sekali. Yang ketiga, sholat di luar waktu. Yang keempat, sholat di akhir waktu. Yang kelima, sholat tidak menyempurnakan rukun, terutama tumakninah. Yang keenam, sholat tidak khusyuk, tidak hadir hati. Nah, apa dalilnya para ikhwan dirahmati Allah? Surat An-Nisa ayat 142 143. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Ya. Mereka balas dan riya kepada manusia. Seperti yang sudah saya ucapkan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemunafikan lubangnya apa? Yang pertama dusta, yang kedua riya. Ini yura'unan nas. Mereka riya terhadap manusia. Karena riyanya akhirnya sholatnya seasalnya. Nah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada sifat orang munafik adalah mereka fasik. Mereka mempunyai sifat kefasikan. Mereka mempunyai sifat apa? Kefasikan. Apa itu kefasikan? Secara bahasa kefasikan itu al-khuruj anis sirat.
keluar dari jalan, itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat adalah munafik akbar, atau pelaku dosa besar yang diperlihatkan. Ya, bangga dengan minum khamr, bangga berjudi, bangga berzina. Ini fasik. Munafik akbar. Ya, ini fasik. Ini pada ikhwan dirahmati. Nanti ada istilah lain lagi, zindiq. Zindiq adalah munafik akbar. Nama lain munafik akbar adalah apa? Zindiq. Nama lain dari munafik akbar adalah zindiq. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sifat yang ke-6. Sifat yang ke-7 adalah mereka suka mengolok-olok agama. Baik itu Allah, Rasulullah, Al-Quran, atau syiar-syiar Islam yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 64-66. Dan ada perkara menarik. Surat At-Taubah ini mengapa dinamakan surat At-Taubah? Siapa yang tahu? Mengapa dinamakan surat Taubah? Yang tahu ulun bari 100.000. Mudah-mudahan ada. Ada. Mengapa dinamakan At-Taubah surat At-Taubah? Kemudian apa nama lain dari surat At-Taubah 200.000? Surat Bara'ah. Benar, tapi bukan itu yang saya maksud. Dia berkaitan dengan taubat. Fadhal. Karena sering disebut kata taubat di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ada kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk. Aldo, penyakit penuntut ilmu lupa karena tidak diulang. Karena di dalam surat At-Taubah ada kisah taubatnya seorang sahabat Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang tidak ikut perang Tabuk karena satu dan lain hal, dan beliau tidak sanggup untuk berdusta di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW memboikotnya dan memerintahkan seluruh sahabat satu kota Madinah, jangan ada yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. 1 bulan tidak disalami oleh Rasulullah, tidak disalami oleh seluruh penduduk kota Madinah. Bahkan ada teman dekatnya Ka'ab bin Malik tidak mau salam. 1 bulan. Sampai-sampai bumi terasa sempit. Setelah 1 bulan, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan istrinya pulang ke rumah orang tuanya selama 10 hari. Tambah parah. Saat dalam keadaan seperti itu, datang syaitan melalui musuh Islam. Seorang musyrik menulis surat, aku mendengar sahabatmu sekarang menjauhimu, ayo bergabung dengan kami. Tetapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tetap di dalam keimanan, maka turunlah ayat wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Dan terhadap 3 orang yang tidak ikut perang, turunlah taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak, kenapa disebut dengan surat Taubat? Nama lain dari surat Taubat adalah surat Al-Fadhihah. Fadhihah. Ini dikatakan oleh
Qatadah bin Da'am as-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i. Kenapa surat disebut dengan surat Fadhihah? Karena di dalam surat Taubat orang-orang munafik mereka takut kalau seandainya Allah akan menurunkan ayat untuk membongkar apa yang ada di dalam qalbu mereka. Makanya disebut dengan surat Fadhihah, yaitu surat yang menghinakan mereka, membongkar aib mereka, orang munafik. Nah, kada jadi masukkan pulang. Baik. Yang ketujuh ya. Ketujuh apa keenam? Yang kedelapan. Sifat orang munafik adalah mengolok-olok Al-Quran. Yang ketujuh itu ya. Ya, mengolok-olok Al-Quran, Allah dan Rasulnya, dan seluruh yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 64-66. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim surah tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzu innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik takut turun kepada mereka sebuah surat yang akan menerangkan apa yang ada dalam kalbu mereka. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olok-oloklah, sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa yang mereka takutkan, yaitu dalam hati mereka. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Jika kamu bertanya kepada orang munafik, mengapa engkau mengolok-olok Allah, Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran? Mereka cuma mengatakan kami cuma main-main, bersenda gurau, menghabiskan waktu karena sedang safar. Maka Allah mengatakan, katakanlah, abillah, apakah dengan Allah, wa ayati, dan dengan ayat-ayat Al-Qur'annya, wa rasuli, dan dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Tidak ada uzur bagi kalian, kalian kufur setelah keimanan kalian. Maka sifat orang munafik yang ketujuh adalah mengolok-olok agama Islam. Yang kedelapan, sifat orang munafik adalah ya'muru bil munkar wa yanha 'anil ma'ruf. Memerintahkan yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Ini sifat orang munafik. Disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 67-68. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'duhum min ba'd afan. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Na'udzubillah. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong. Mereka memerintahkan yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Ya. Hati-hati ini. Memerintahkan yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Ini termasuk sifat orang munafik. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat orang munafik adalah menghina orang yang beramal saleh, terutama dalam urusan sedekah. Sedekah 5.000 aja sebut namanya. Ya, menghina orang yang beramal saleh. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 79-80, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqah. Orang-orang yang menghina, mengolok-olok orang-orang yang taat dari orang beriman di dalam perkara sedekah. Jadi ceritanya waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah. Ada orang bawa satu plastik kecil gitu sedekah. Maka orang munafik mengatakan, apa gunanya sedekah dengan satu plastik kecil? Ternyata Allah ingin membalikkan perkataan orang munafik tersebut. Akibat satu plastik ini, maka seluruh kaum muslimin akhirnya bersedekah. Maka termasuk daripada sifat orang munafik mencela, meremehkan amalan-amalan orang walau sedikit. Ya, walau sedikit. Sama seperti misalkan diajak makan. Diajak makan oleh orang yang mungkin menengah ke bawah. Maka jangan dicela, hadiri. Ya. Rasulullah SAW bersabda, walau firsina syah, jangan mencela pemberian orang walaupun hanya
satu tulang kaki. Kalau di kita tulang kaki enak. Apa namanya itu? Bukan kambing kikil. Suka. Tapi menurut sebagian orang Arab itu adalah sesuatu yang rendah. Walau firsina syah, walaupun hanya tulang kaki, maka jangan diremehkan pemberian orang lain. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada sifat orang munafik ini adalah menghajar Al-Qur'an. Apa menghajar? Memboikot Al-Qur'an. Memboikot Al-Qur'an. Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai mahjura, sesuatu yang diboikot, yang dijauhi. Apa makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa mereka menjadikan Al-Quran sebagai mahjura? Perhatikan, saya bacakan ya. Idza tuliya alaihimul Quran aktsarul laghata wal kalam fi ghairi. Kalau dibacakan kepada mereka Al-Quran, dibacakan di hadapan mereka Al-Quran, maka mereka ngobrol sendiri, ngangkat suara, hatta la yasma'u, sampai tidak mendengar bacaan Al-Quran tersebut. Nah, ini adab di majelis ilmu, saya nasihatkan ya. Kalau seandainya sudah duduk majelis ilmu, kalau memang ingin duduk majelis ilmu, maka perbaiki niatnya. Jangan ngobrol. Ya, ini adab di majelis ilmu. Perbaiki niatnya. Karena di dalam majelis ilmu, terutama majelis ilmu yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf, kita serius belajar. Tidak seperti ketipak-ketipung, kisah-kisah dongeng, ya, wali terbang ke langit 7 dan seterusnya. Saya dulu masih ingat waktu Syekh Abdul Razak ceramah di Istiqlal, beliau cerita ada seorang wali yang tawaf, bukan lagi di Ka'bah, di bumi. Tawaf di bumi. Ya. Maka para ikhwah, kalau di majelis ilmu jangan sibuk dengan pembicaraan yang lain. Kenapa? Karena mungkin ustaznya baca Quran, baca hadis. Termasuk sifat orang munafik, kalau dibacakan kepadanya Al-Quran, maka mereka aktsarul laghat wal kalam fi ghairi hatta la yasma'. Mereka memperbanyak pembicaraan, ucapan-ucapan pada selain mendengarkan Al-Quran, sampai tidak mendengar Al-Quran tersebut. Ini termasuk daripada memboikotnya. Itu satu. Yang kedua, termasuk daripada memboikotnya tarku ilmi, tidak mempelajari Al-Quran. Ya, dan ini nasihat saya kepada yang sering mengadakan majlis-majlis kajian, majlis-majlis yang mengumpulkan kaum muslimin. Maka alangkah indahnya di dalam majlis tersebut dibacakan ayat, kemudian dipahami ayat tersebut berdasarkan pemahaman yang benar. 2. Ini memboikot Al-Quran. Yang ketiga, tarku hifdzih, tidak menghafalnya. Nah, ini sindiran bagi yang sudah berumur. Hafalannya agar diperbanyak. Jangan cuma 3 qul tambah surat paling favorit inna ataina. Itu pun warisan TK. Hafal, banyak hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah Al-Quran itu mudah dihafal. Mudah dia. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Itu nas dari Al-Quran, nas dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya penegasan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran mudah dihafal. Fahal min muddakir.
Tapi yang jadi masalah, apakah ada yang mau menghafalnya? Hafal, ya. Wa tarkul imani bih, tidak mengimani Al-Quran. Ini termasuk pemboikotan. Wa tasdiqih, tidak mempercayai apa yang ada dalam Al-Quran, termasuk pemboikotan. Wa tarku tadabburi wa tafahumi, tidak mentadabburinya. Ini termasuk daripada pemboikotan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, yang keenam, wa tarkul amal bihi, tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini pemboikotan. Yang ketujuh, wal udulu anhu ila ghairihi min syi'rin aw qawlin aw ghina'in aw lahwin aw kalamin aw tariqatin ma'khudhatin min ghairihi. Ma hadha min hijrani. Termasuk daripada memboikot Al-Quran adalah lebih condong kepada syair, nasyid, kemudian ucapan-ucapan orang, kemudian nyanyian-nyanyian, perkataan-perkataan, ataupun hal-hal lainnya yang melalaikan dari membaca Al-Quran. Saya pesan pada ikhwan, jangan lepas sehari pun baca Quran. Ya, walau satu ayat. Masa nggak ada waktu sama sekali satu ayat? Nun, satu ayat, masa nggak bisa? Ya. Jangan lepas sama sekali baca Quran. Apalagi santri. Santri sudah menjadi kewajiban mereka menghafal Quran. Harus dekat dengan Al-Quran. Karena para santri ini bukan orang biasa. Mereka sudah diproyeksikan untuk duduk nanti di sini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan kalau nuntut ilmu di masjid, pulang jadi bapak, pulang jadi ibu, pulang jadi istri, pulang jadi suami. Kalau santri enggak, pulang diproyeksikan jadi ahli ilmu agama yang akan menggantikan ustadz-ustadz yang sudah ngajar, yang sudah mati nanti, gantikan oleh mereka. Maka harus dekat dengan Al-Quran. Tidak boleh jauh dengan Al-Quran. Ini para ikhwan. Nah, termasuk daripada sifat orang munafik adalah jauh dari Al-Quran. Sangat jauh dari Al-Quran. Nah, itu kira-kira alhamdulillah tepat jam 8.30 kita selesai. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah. Ini katanya banyak sekali, tapi saya jawab 15 menit aja lah ya. Nanti insya Allah yang lain-lain bisa. Jika orang tua salah dalam cara mendidik anak sedari kecil, sehingga sampai si anak dewasa bahkan sampai menikah si anak tidak berbakti pada orang tua, apakah si anak berdosa ataukah orang tua juga berdosa? Si anak sudah dianggap tidak bisa dinasihati dan orang tua juga memaklumi. Maka jawabannya adalah ini tergantung masing-masing. Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya. Orang tua berkewajiban mendidik anaknya. Dan kewajiban mendidik anak di atas fitrah, di atas Islam, tidak kufur, di atas ketaatan, tidak maksiat, di atas sunnah, tidak bid'ah, di atas tauhid, tidak syirik, itu sampai mati. Imma orang tua duluan yang meninggal atau anak duluan yang meninggal. Tapi orang tua tetap wajib untuk menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri seorang anak. Harus dijaga amanahnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Nah, apabila orang tua lalai, maka dia berdosa dari sisi itu. Satu. Kemudian anak, ini penting banget. Saya baru-baru beberapa hari menulis status. Karena saya ingin nasihati. Ada beberapa anak, bukan satu orang anak di Indonesia. Anak-anak public figure. Bukan satu orang anak. Beberapa anak yang tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Menganggap orang tuanya orang tua yang buruk. Wahai saudaraku, saya mencintai engkau karena Allah. Kalau bukan cintaku karena Allah, saya tidak akan pernah menulis nasihat.
Ketahuilah baik-baik, kita ini ada karena ada bapak dan ibu kita bergabung. Dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jasa yang paling besar yang dimiliki oleh orang tua kecuali salah satunya menjadikan kamu ada. Oleh sebab itu, apabila ada orang tua melakukan kekeliruan, penyimpangan, kezaliman, bersabarlah. Selama tidak membahayakan nyawamu, agamamu. Bahkan kalau mengajak kepada agama Nasrani, Yahudi pun tidak boleh taat, tapi tetap berbakti kepada orang tua. Ini mungkin banyak kasus-kasus. Saya banyak, bukan sekali dua kali menghadapi kasus seperti ini. Bahkan saya langsung menghadapi sini anak perempuannya, sini bapaknya. Kemudian dia bilang, Ustaz harus tahu. Ini manusia, nunjuk bapaknya. Ini manusia sangat buruk. Kalau saya boleh pilih di hadapan Allah siapa bapak saya tidak akan pilih manusia satu ini. Bapak mungkin geleng-geleng kepala, tapi kelakuan bapaknya mungkin yang sangat parah memang. Tapi tetap tidak boleh begitu. Karena kamu nak tidak pernah ada tanpa ada bapakmu. Dan itulah rahasia Allah mengatakan, Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Terima kasihlah kepadaku Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuamu. Seburuk apapun orang tua selama tidak mau membunuhmu, maka berusahalah memaafkannya, bersabar dengannya. Dan saya sering mengatakan, badi'ul ma'ruf la yukafa. Orang tua itu memulai kebaikan kepada kita tanpa kita bayar sebelumnya. Itu tidak bisa dibayar. Makanya ketika ada seorang yang menggendong ibunya dan dia berhaji dengan menggendong ibunya, dia belum lunas membayar jasa ibunya. Dari sekian banyak jasa ibunya, walau hanya hentakan nafas ataupun hembusan nafas saat mau mengeluarkan dia, itu tidak bisa dia bayar. Maka tidak boleh para ikhwan dirahmati oleh Allah untuk durhaka kepada orang tua. Maka sang anak tetaplah berusaha menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua. Dan satu lagi, bakti orang tua itu sumber keberkahan. Wallahi billahi tallah. Ini anak-anak santri saya, kamu ingin bahagia dunia akhirat, baktilah orang tua. Jangan pernah meneteskan air mata orang tua, mereka sedih gara-gara kamu. Wallahi para ikhwan. Dan itu nas, dan itu mujarrab. Para ulama mengatakan al-'am mujarrabun lahum su'ul khatimah. Yang durhaka sama orang tua terbukti mereka su'ul khatimah. Jangan main-main kalau sudah urusan orang tua. Kata orang Arab, alal ain wal ras. Apapun kita korbankan untuk orang tua, mata dan kepala. Itu maksudnya seluruh raga kita korbankan untuk orang tua. Dan saya punya banyak cerita tentang bakti orang tua. Ada orang masih hidup, kawan saya, ibunya sudah meninggal. Saya pernah dalam tanda kutip Ustaz menantang Allah dalam rangka saya ingin bakti orang tua. Benar gak yang Allah sebutkan? Ternyata benar Ustaz. Karena Allah berjanji berbakti akan berkah hidupnya. Dan dia tantang Allah
agar dia bisa berbakti pada orang tua. Ini jangan main-main, bro. Dan saya nasihat, dan satu saya di media sosial itu nasihat. Ya. Jangan menceritakan aib orang tuamu di media sosial, diketahui oleh satu Indonesia, bahkan satu dunia. Yang semestinya harus kita lakukan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu nggak apa maksudnya? Wahai Rabbku, berikanlah maghfirah untukku dan untuk kedua orang tua. Maghfirah untuk kedua orang tua adalah kita mohon kepada Allah agar ditutupi dosa orang tua. Ini malah dibongkar. Nggak boleh, saya. Tidak boleh kita bongkar. Saya pernah punya teman, saya nggak mau ketemu bapak. Kenapa ya? Sombongnya, ego, sombong. Sampai dia nggak punya apa-apa masih sombong. Maka saya katakan, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datangi bapak, salami, cium, minta maaf. Kemudian dia lakukan apa yang saya nasihatkan. Kemudian setelah itu hidupnya bahagia. Sumber keberkahan, bakti orang tua sumber keberkahan. Jangan main-main. Itu khattun ahmar. Itu adalah garis merah. Nggak boleh lewat pokoknya. Teman saya karena Allah, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdillah Firanda Adirja Hafizahullah mengatakan, orang kalau nggak bakti hancur sehancur-hancur. Apa yang Anda dapatkan dari kemudahan menuntut ilmu ini? Mungkin ini doa ibu. Jangan main-main. Urusan bakti jangan main. Apa doa agar keluar dari sifat munafik? Maka jawabannya adalah seseorang minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia beribadah dengan ikhlas. Berdoa agar ikhlas. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepada Engkau dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mencari berkah dianggap seperti wali penuh karamah dengan mendatangi kuburannya dan bersedekah di acara tersebut, atau minta air doa kepada yang dianggap soleh? Pertama, berziarah kubur disunahkan dalam syariat Islam. Yang kedua, faedah berziarah kubur ada dua. Bagi orang yang menziarahi, dia akan ingat kehidupan akhirat. Bagi yang diziarahi, didoakan oleh orang yang menziarahi. Didoakan oleh orang yang menziarahi. Adapun berziarah kubur untuk meminta berkah kepada yang dikubur, ini kesyirikan. Karena tidak boleh minta berkah kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, wa annal barakata minallah. Dan ketahuilah bahwa berkah dari Allah. Tidak boleh seorang bertabarruk dengan kuburan. Itu sarana penghantar kepada kesyirikan. Tapi kalau sampai dia meyakini yang di dalam kubur mempunyai berkah tersendiri tanpa Allah, ini syirik akbar. Ini syirik. Atau seorang yang menziarahi berdoa kepada orang yang dikubur, tidak berdoa kepada Allah, ini syirik akbar. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap seorang muslim dalam saat
satu pekerjaan memiliki atasan non muslim atau kafir, maka berbuat baik kepadanya sebagaimana kita berbuat baik kepada manusia lainnya. Yang dilarang adalah loyal, cinta, ingin selalu dekat, menjadikan seorang yang spesial, selalu ditolong. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seseorang yang terpaksa dalam kemaksiatan dan sulit melepas maksiat itu, apakah itu termasuk munafik? Contoh dekatnya dengan akhwat karena satu organisasi. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak bisa melepaskan maksiat, maka dia termasuk daripada orang yang lalai dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kepada seorang lelaki yang tergoda dengan perempuan, maka antara dua pilihannya: segera disahkan dengan menikahinya. Yang kedua, benar-benar terputus tanpa ada hubungan sama sekali. Karena tidak ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga hanya dosa. Apalagi manusia kita ini lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imamul Muhaddithin, beliau mengatakan, tamurrul mar'atu baina yaday rajul fala yamliku nafsahu illa an yaraha. Lemah yang dimaksud adalah yakni fi amrin nisa, dalam perkara perempuan. Perempuan lewat di hadapan laki-laki, sesoleh apapun laki-laki tersebut, kalau lewat perempuan pasti menoleh. Sesoleh apapun. Ya, antum soleh apapun. Ya, sekuat apapun pasti noleh. Kalau tidak menoleh, abnormal. Sesoleh apapun. Bahkan yang bicara paling tidak tahan, pasti noleh. Pasti noleh. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Ya, yang kuat hanya Nabi Yusuf. Itu pun dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita lemah. Padahal hanya sekedar noleh, tidak bisa mengambil manfaat apa-apa. Hanya sekedar, wah cantik. Nggak bisa dimiliki, nggak bisa diapain. Hanya sekedar itulah lemahnya laki-laki. Ya, maka tidak ada opsi ketiga. Imma diresmikan segera atau diputuskan dengan sebenar-benar putus. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita bekerja dengan orang kafir, dia sebagai ini sudah tadi. Cukup kiranya. Cukup kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sudah mengirimkan pertanyaan begitu banyak mungkin belum bisa dijawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.